Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Bimbel SG. Perkenalkan, nama kakak Kak Dwika. Kakak adalah salah satu tentor matematika di Bimbel SG. Dan biasanya kakak mengajar di SG Cabang Kalisari. Oke, pada kesempatan ini, pada video kali ini, kakak akan membahas soal literasi matematika yang ada di TO3. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Oke, kita mulai dari di sini disediakan tabel. Tabel berikut ini untuk menjawab soal nomor 51 sampai 53. Oke, karena kita ke soal nomor 51 dulu ya. Dinda ingin menelpon orang tuanya yang sedang beribadah umroh. Provider mana yang harus Dinda gunakan agar mendapatkan tarif yang paling murah? Oke, jadi di sini ada tabel tarif sambungan beberapa provider seluruh di Indonesia. Jenis sambungannya pun ada untuk yang lokal dan internasional dan tersedia 3 provider, yaitu provider A, provider B, sama provider C. Oke, nah Dinda ingin menelpon orang tuanya yang sedang beribadah umroh. Jadi provider mana yang harus Dinda gunakan agar mendapatkan tarif yang paling murah? Berarti kan kalau umroh itu jenis sambungannya adalah sambungan internasional. Jadi yang kita perhatikan sambungan internasional dari 4 macam waktu Indonesia ya. Nah, untuk provider A itu kan di jam 00 sampai jam 6 3.250, kemudian provider B 2.250 dan provider C 3.500. Yang paling murah adalah untuk provider B. Nah, kemudian di jam 6 sampai jam 12 untuk jenis sambungan internasional juga yang paling murah adalah provider B yaitu 3.500. Kemudian di jam 12 sampai 18.00 provider yang termurah untuk sambungan internasional juga provider B yaitu 4.500, sedangkan provider A 5.200 dan provider C 5.500. Dan yang terakhir di jam 18.00 sampai pukul 00 untuk sambungan internasional yang paling murah juga provider B ya yaitu 5.000. Jadi provider yang paling murah digunakan untuk Dinda menghubungi orang tuanya adalah yang provider B. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 52. 52 masih di tabel yang sama. Pertanyaannya adalah, Putri mempunyai seorang kakak laki-laki yang sedang bekerja di Manokwari. Jika Putri akan menghubungi kakaknya menggunakan provider C, manakah dari jam berikut ini yang merupakan tarif paling murah? Oke, sekarang yang mau dihubungin adalah di Manokwari. Berarti kalau di Manokwari, kita cari jenis sambungannya yang lokal, bukan internasional. Kemudian yang diminta adalah untuk provider C-nya aja. Berarti kita perhatikan kolom di tarif provider C. Yang ditanya adalah di jam berapa sih yang paling murah. Oke, jadi kita perhatikan nih, yang ini untuk jam 00 adalah 1000, kemudian di jam 6 1.300, kemudian di jam 12.00 adalah 1.500, kemudian di jam 18.00 adalah 1.600. Jadi yang paling murah adalah yang Rp1.000 yaitu di pukul 00 sampai jam 6.00. Jadi untuk nomor 52 jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut lagi kita ke nomor 53. Di nomor 53 di nomor 53 ini soalnya adalah Rosi terpilih sebagai siswi yang akan dikirim ke Seoul untuk pertukaran pelajar. Rima, teman Rosi di Jakarta, akan menghubungi Rosi menggunakan telepon seluler sesudah Rosi tiba di Seoul selama 10 hari. Dan setiap harinya Rima menelpon Rosi selama 15 menit. Oke, jadi di sini ada 4 pernyataan ya. Kita akan tentukan mana pernyataan yang benar dan yang mana yang salah. Oke, kita mulai dari pernyataan 1. Karena Rima menghubungi Rosi di Seoul, berarti yang kita perhatikan adalah jenis sambungannya yang internasional, bukan yang lokal. Oke, untuk pernyataan 1, provider termurah adalah provider B. Tadi ini sama seperti soal nomor 51 kan. Nomor 51 yang internasional sudah jelas yang termurah adalah untuk provider B.
di jam berapapun. Jadi untuk pernyataan 1 jawabannya benar ya. Kita kasih checklist di sini. Sekarang kita masuk ke pernyataan 2. Dalam sehari, Rima akan menghabiskan 78.000 untuk menelpon di jam 9.00 sampai 9.15 dengan menggunakan provider A. Oke. Jadi, ini kan jam 9.00 sampai jam 9.15. Berarti selang waktunya adalah 15 menit. 15 menit di jam 9 sampai jam 9.15. Berarti yang kita gunakan tabel waktunya adalah yang jam 6.00 sampai jam 12.00. Kemudian yang kita lihat jenis sambungannya adalah sambungan internasional. Berarti 4.000. Nah, jadi tarifnya untuk pernyataan 2, kita tulis di sini. Untuk pernyataan 2 jadinya waktunya 15 menit. Berarti biayanya tinggal 15 dikali Rp4.000. Berarti totalnya adalah Rp60.000. Nah, sedangkan di pernyataan B, dia bilang menghabiskannya 78.000. Jadi pernyataan 2 adalah salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan 3. Jika Rima menelpon Rosi pada pukul 19.15 sampai 19.30, maka provider yang memberikan tarif paling mahal adalah provider C. Oke, di jam 19.15 sampai 19.30, jadi kita perhatikan waktunya yang di jam 18.00 sampai pukul 00. Dan di sini waktunya 15 menit. Apakah benar provider C yang paling mahal? Jadi kita cek satu persatu dari provider A sampai provider C. Pernyataan 3, untuk provider A waktunya 15 menit dikali berarti ini ya kita perhatikan 6.000, 5.000 dan 6.250. Oke, untuk provider A berarti 15 dikali 6.000. Berarti ini sama dengan 90.000. Kemudian untuk provider B 15 dikali 5.000. Nah, ini sama dengan 75.000. Kemudian untuk provider C waktunya sama, yaitu 15 menit dikali sama 6.250 sehingga diperoleh biayanya adalah 93.750. Jadi pernyataan 3 itu adalah benar. Nah, ini kan waktunya sama-sama 15 menit ya. Sebenarnya tanpa perlu kita hitung berapa total biayanya, tinggal kita perhatikan aja. Untuk provider A, ini kan 6.000. Untuk provider B, 5.000 dan provider C, 6.250. Di menit yang sama, dengan melihat tarifnya, sudah terlihat dari awal adalah provider C ini yang termahal. Jadi tanpa kita menghitung satu persatu, sebenarnya langsung bisa jawab. Pernyataan 3 berarti benar ya, untuk provider C, di jam 19.15 sampai 19.30 adalah yang paling mahal. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan 4. Oke. Jika Rima memutuskan untuk menggunakan provider yang paling murah di jam yang paling murah, maka Rima menghabiskan 337.500 untuk menelpon Rosi selama 10 hari. Oke, jadi langkah pertama yang kita cari adalah provider yang termurah dan yang di jam termurah. Oke, tadi kan udah dilihat ya, ternyata provider termurah itu adalah provider B. Tadi di pernyataan pertama nih, provider termurah untuk sambungan internasional adalah provider B. Jadi sekarang kita tinggal perhatikan kolom tarif provider B. Sekarang yang kita pilih tinggal waktunya, yang mana yang paling murah. Untuk pukul 00, 2.250, kemudian pukul 6, 3.500. Nah, ini udah nggak mungkin yang termurah karena kalah ya. Kemudian ini 4.500, makin mahal. Kemudian di jam 18.00 yaitu 5.000, juga semakin mahal. Jadi yang paling murah itu adalah provider B.
saat pukul 00 sampai 6.00, yaitu 2.250. Sekarang kita buktikan apakah biayanya benar nih 337.500. Cara menghitungnya adalah, tadi kan Rosi kan Rima menelpon Rosinya adalah selama 15 menit tiap hari. Jadi cara perhitungannya adalah 15 menit kita kali dengan 2.250, yaitu biaya per menitnya, kemudian dikali sama 10 hari, karena dia menelponnya selama 10 hari. Oke, dan hasilnya adalah 337.500 rupiah. Oke, jadi pernyataan 4 benar. Jadi untuk nomor 53, pernyataan adalah benar, salah, benar, benar. Untuk tipe soal yang pertama, semoga mudah, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disediakan teks. Di sini disediakan teks dan tabel untuk menjawab soal nomor 54 sampai 56. Oke, jadi di sini adalah ceritanya tentang Aluna dan Rahma bertempat tinggal di suatu kompleks perumahan yang sama. Mereka bersekolah di sekolah yang sama dan setiap pagi mereka pergi ke sekolah dengan menempuh jalan yang sama menggunakan jenis kendaraan yang berbeda. Jarak rumah mereka ke sekolah adalah 18 km. Ini jaraknya 18 km. Aluna diantar sopir dengan menggunakan mobil, sedangkan Rahma diantar ayahnya menggunakan sepeda motor. Dalam kurun waktu 1 minggu dicatat waktu tempuh yang disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, jadi ada 2 jenis kendaraan. Pertama ada mobil, kemudian ada sepeda motor. Nah, di sini ada waktu tempuhnya. Misal contoh hari Senin, untuk mobil waktu tempuhnya 50 menit, sedangkan sepeda motor 30 menit, dan seterusnya. Langsung saja kita baca soal nomor 54. Pada hari apa waktu tempuh tersingkat untuk mobil dan sepeda motor? Jadi kita perhatikan di kolom mobil, pada saat hari apa sih yang tersingkat? Berarti yang waktu tempuhnya paling sebentar, atau di sini angkanya yang terkecil gampangnya. Berarti untuk yang mobil, yang terkecilnya adalah di sini, di 20 menit. Berarti untuk mobil, dia hari Selasa. Kemudian untuk sepeda motor, langkahnya sama, jadi kita pilih waktu tempuh yang terkecil, tersingkat. Berarti angka terkecil yang kita pilih, yaitu di hari Kamis, yaitu 25 menit. Jadi jawabannya, waktu tempuh tersingkat untuk mobil di hari Selasa, yaitu yang ini. Kemudian untuk motor adalah hari Kamis. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya untuk soal 54. Sekarang kita lanjut ke soal 55. Soalnya adalah pada hari apa waktu tempuh kedua kendaraan relatif sama. Jadi kita pilih yang selisih waktunya terkecil, karena kan relatif sama ya. Karena kan di sini kan nggak ada yang benar-benar sama. Untuk hari Senin, waktu tempuhnya 50 menit untuk mobil, sedangkan sepeda motor 30 menit. Jadi selisihnya adalah 20 menit. Kemudian di hari Selasa, selisihnya adalah 10 menit. Kemudian untuk hari Rabu, selisihnya adalah tinggal 28 kurang 25 adalah 3 menit. Dan di hari Kamis, selisihnya adalah 10 menit. Dan di hari Jumat, selisihnya 40 menit kurang 32 adalah 8 menit. Nah, jadi yang relatif sama, yaitu yang selisihnya terkecil, yaitu yang 3 menit. Berarti harinya adalah hari Rabu. Jawabannya adalah yang C. Oke, masih terpantau mudah ya untuk soal nomor 55. Sekarang kita lanjut ke soal 56. Nah, di sini masuk lagi ke pernyataan. Di sini ada 4 pernyataannya. Oke, ceritanya masih sama, jadi langsung saja kita baca pernyataannya satu persatu. Pernyataan 1, kecepatan rata-rata mobil paling tinggi adalah pada hari Selasa. Nah, di sini yang akan dibandingkan adalah untuk kendaraan
mobil saja. Jadi yang kita perhatikan kolom yang mobil aja. Ditanya kecepatan rata-rata, masih ingat rumus kecepatan apa? Rumus kecepatan atau velocity adalah jarak dibagi dengan waktu atau S per T. Dimana di sini jaraknya sama ya, yaitu 18 km. Nah, nah ini kan berarti kan kecepatan dengan waktu ini berbalik nilai, perbandingannya berbalik nilai. Jadi semakin besar waktunya, maka kecepatannya akan semakin kecil. Kecepatannya. Nah, jadi berbanding terbalik ya. Jadi ketika waktunya naik, kecepatannya turun. Nah, begitupun ketika waktunya turun nanti. Berarti kecepatannya semakin besar. Ya, jadi kan yang ditanyakan di sini adalah kecepatan rata-rata paling tinggi. Jadi gampangnya adalah kita pilih yang waktunya yang terkecil atau waktunya tersingkat, yaitu yang 20 menit. Jadi kecepatan yang tertingginya adalah hari Selasa. Jadi pernyataan 1 benar ya. Itu ya, jadi untuk kecepatan sama waktu perbandingan adalah berbalik nilai. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang 2. Kecepatan rata-rata sepeda motor paling rendah adalah pada hari Jumat. Dengan metode yang sama, kita kerjakan pernyataan 2. Nah, sekarang dia mintanya adalah kecepatan yang paling rendah. Jadi untuk pernyataan 2, kita pilih yang waktunya terbesar. Nah, waktunya terbesar yaitu yang 32 menit. Nih, yaitu hari Jumat. Jadi pernyataan 2 benar juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Perbandingan kecepatan rata-rata mobil pada hari Selasa dan Jumat adalah 1:2. Oke. Jadi yang kita perhatikan di jenis kendaraan mobil. Dan di harinya adalah hari Selasa dan hari Jumat. Yang ditanya perbandingan kecepatannya. Oke, berarti kecepatan di hari Selasa berbanding kecepatan di hari Jumat. Ini ya. Sama dengan jarak tempuhnya kan sama nih. Jadi tetap S per, nah ini T-nya waktunya hari Selasa per S jaraknya sama per T-nya di hari Jumat. Oke, karena sama, jadi jaraknya bisa kita coret. Jadi tinggal langsung waktu di hari Jumat berbanding waktu di hari Selasa. Oke, di hari Jumat kendaraan mobil adalah 40. Berarti 40 per Selasa adalah 20. Nah, ini coret 4:2 adalah 2:1. Sedangkan pernyataannya bilangnya 1:2. Jadi pernyataan 3 salah. Gitu ya, karena kan yang disebutkan Selasa banding Jumat, yaitu 2:1. Kalau Jumat berbanding Selasa baru benar 1:2 ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke pernyataan 4. Kecepatan rata-rata mobil pada hari Senin lebih dari kecepatan rata-rata sepeda motor pada hari Kamis. Nah, ini juga sama. Yang dibandingkan adalah kecepatan rata-rata untuk mobil sama untuk yang sepeda motor. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan 4. Jadi kita cari dulu nih kecepatan rata-rata mobil di hari Senin. Kecepatan mobil di hari Senin adalah ini, berarti 1 aja ya, V1. Mobil di hari Senin, berarti kan waktunya 50 menit nih. Jadinya jaraknya kan 18 S per T, berarti sama dengan 18 per 50. Nah, kemudian untuk kecepatan sepeda motor pada hari Kamis kita lambangkan dengan V2, berarti S per T2. Jadi sama dengan 18 per hari Kamis sepeda motor adalah 25. Oke, nah ini kan
suatu pecahan ya, pembilangnya sama semua nih, 18. Sekarang tinggal kita membandingkan penyebutnya aja. Jadi tadi kalau di pecahan semakin besar penyebut, maka pecahan itu akan semakin kecil. Jadi V1 sama V2 ini otomatis lebih besar si V2 ya jadinya. Jadi V1 kurang dari V2. Jadi kecepatan rata-rata mobil pada hari Senin seharusnya kurang dari kecepatan sepeda motor pada hari Kamis. Jadi pernyataan 2 adalah salah. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Sudah masuk ke 2 contoh teks ya. Sekarang kita lanjut ke teks berikutnya. Oke, untuk nomor 57, perhatikan tabel berikut sini. Berarti di sini ada tabel jenis permainan dan ada 5 peserta, yaitu Abdi, Bian, Cila, Dava, dan Erin. Kemudian ada 3 tiga jenis permainan, yaitu lari jarak 100 meter, renang, dan sepeda. Kemudian dihitung skor masing-masing dari setiap peserta. Seorang peserta dinyatakan sebagai pemenang jika memperoleh skor tertinggi. Nah, jadi yang menjadi pemenang berdasarkan total skor yang diperoleh adalah, nah berarti di sini ada nih skor untuk Abdi 2 untuk lari, kemudian renangnya skornya 2, kemudian untuk sepeda skornya 4. Jadi totalnya untuk Abdi adalah 8 skornya. Kemudian untuk Bian skornya tinggal 3 tambah 4 ditambah 5, yaitu totalnya adalah 12. Selanjutnya sekarang kita ke Cila, skornya 4, 1, dan 3. Jadi 4 tambah 1, 5, tambah 3 adalah 8. Selanjutnya kita ke Dava. Dava skornya 1, tambah 5, 6, tambah 1, 7. Selanjutnya sekarang kita ke Erin. Erin 5 tambah 3, 8, tambah 2, 10. Jadi yang memiliki skor tertinggi dimiliki oleh Bian. Jadi pemenangnya berdasarkan total skor yang diperoleh adalah jawabannya B, yaitu Bian. Oke, sekarang sini ada tabel lagi, tapi ini untuk satu tabel untuk 2 soal, yaitu soal nomor 58 dan soal nomor 59. Tabel di bawah ini menunjukkan banyak populasi dengan tingkat migrasi per 1.000 orang dari 5 negara. Oke, jadi ada 5 negara, yaitu Syria, Yordania, Irak, Turki, dan Iran. Kemudian di kolom 2 tersaji tentang populasinya, kemudian kolom ketiga tentang banyaknya penduduk yang migrasi, dan di kolom terakhir ada penyebab migrasinya. Langsung saja kita baca soal nomor 58. Negara-negara yang memiliki jumlah migrasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Berarti ini tinggal mengurutkan saja jumlah migrasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi yang kita perhatikan adalah kolom migrasinya aja. Di sini yang terendah adalah dari Yordania. Oke, semuanya sama ya, Yordania. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu 25, yaitu Turki. Berarti otomatis kita eliminasi jawaban D dan E. Setelah itu, setelah 25 berarti 100, yaitu ada Irak. Nah, berarti udah langsung aja ya. Di sini yang ketiganya, urutan ketiganya Irak adalah Yordania. Terus benar ya, ternyata setelah itu adalah Iran dan Syria. Jadi jawabannya untuk soal nomor 58 adalah yang C. Jadi dari urutan yang terendah sampai yang tertinggi yaitu Yordania, Turki, Irak, Iran, dan Syria. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 59, masih dengan tabel yang sama. Negara dengan laju migrasi tertinggi. Nah, ini kita mencari laju migrasi. Jadi kita cari satu-satu deh untuk Syria, Yordania, Irak, Turki, dan Iran. Kita perbandingkan. Jadi cara mencari laju migrasinya adalah dengan total migrasi dibagi sama populasi. Jadi lajunya adalah penduduk yang bermigrasi berbanding populasinya untuk masing-masing negara. Sekarang dari Syria, S aja ya,
Berarti 700 per 18.100. Kalau kita sederhanakan jadinya 7 per 181. Sekarang kita lanjut ke Yordania. Di Yordania 10 per 6.500. Jadi sederhananya adalah 1 per 65. Selanjutnya karena kita ke Irak. Di Irak berarti perbandingannya adalah lajunya adalah 100 per 25.800. Sama dengan berarti ini coret tinggal 1 per 258. Nah, kemudian lanjut ke Turki. Di Turki yang migrasi ada 25 penduduk, populasinya ada 68.900. Oke, kita sederhanakan, jadi kita dibagi 25 aja langsung jadinya 1 per 2.756. Selanjutnya adalah negara Iran, 250 per 77.000. Oke, dibagi 25, jadi langsung 1 per 308. Nah, untuk yang Yordania, Irak, Turki, dan Iran, di sini sama ya, pembilangnya satu semua. Kan kita mau mencari migrasi tertinggi. Jadi kalau hasil pecahan, semakin kecil, ini 6.500 ya, berarti 650. Oke, berarti Yordania 1 per 650 ya. Oke, tadi lanjut lagi. Jadi untuk pecahan, mencari hasil pecahan yang tertinggi adalah kita pilih yang penyebutnya terkecil. Jadi antara dari Yordania, Irak, sama Iran, otomatis yang tertinggi adalah Irak. Dengan laju migrasinya adalah 1 per 258. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan Irak dengan Syria. Kita minta yang tertinggi ya. Nah, ini kan udah jelas ya. Syria ini kan pembilangnya 7. Sedangkan di Irak ini pembilangnya 1. Dan pembaginya juga nggak terlalu beda jauh. Jadi otomatis pasti Irak ini tertinggi. Atau kalau misalnya mau dicek lagi juga nggak apa-apa, kita bagi deh. 7 dibagi sama 181 adalah 0,038. Sedangkan untuk Irak 1 bagi 258 adalah 0,003. Itu. Kita hitung dulu. Ini adalah 0,038 dan yang Irak adalah 0,003. Jadi negara dengan laju migrasi tertinggi adalah untuk yang A ya, yang Syria. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 60. Nomor 60, di sini disediakan teks dan tabelnya untuk 3 nomor, yaitu soal nomor 60, 61, dan 62. Kita baca dulu soalnya. Kecamatan X sedang mencatat data keluarga dari beberapa desa yang akan menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah daerah. Keluarga yang mendapat bantuan di periode 1 dan periode 2 berbeda. Oke. Data disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi untuk desa A periode 1 10. Ada 10 penduduk. Oke, terus untuk periode 2 ada 13 dan totalnya 23. Dan desa B ada 12, kemudian periode 2-nya ada 17, totalnya di desa B berarti yang menerima BLT adalah 29. Kemudian di desa C ada 14, kemudian di periode 2-nya ada 9, jadi totalnya adalah 23. Nah, di sini untuk soal nomor 60, tipenya pernyataan lagi.
Di sini ada 4 pernyataan. Banyaknya cara memilih, baca dulu soalnya, akan dipilih 5 keluarga penerima BLT yang menjadi representatif dari kecamatan X. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Oke, kita masuk ke pernyataan 1. Banyaknya cara memilih sehingga semua keluarga yang terpilih berasal dari desa A adalah 33.694. Oke, berarti ini untuk memilih 5 keluarga dari totalnya desa A itu ada 23 keluarga. Berarti memilih 5 keluarga dari 23 adalah dengan menggunakan kombinasi. Nah, ini untuk kelas 12 sedang dipelajari ya di materi bab peluang, yaitu di bab bagian kaidah pencacahan. Langsung aja kerjakan pernyataan satunya. Memilih 5 keluarga dari 23 keluarga. Kita masuknya ke kombinasi. Masih ingat rumus kombinasi NCR, yaitu memilih R unsur dari N unsur. Rumusnya adalah N faktorial bagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya. Oke, jadi sekarang kombinasi, tadi kan total ada 23 nih di desa A, jadi N-nya adalah 23, dan R-nya yang mau kita pilih adalah 5 keluarga, jadi 5. Jadi 23C5 adalah 23 faktorial, yang ikutin rumusnya, N faktorial, per R faktorial, yaitu 5 faktorial, dikali N min R, berarti 23 dikurang 5 adalah 18. 18 faktorial. Oke. Sama dengan berarti si 23 faktorialnya kita jabarinnya sampai 18 faktorial aja. Jadi 23 kali 22 kali 21 kali 20 kali 19 kali 18 faktorial. Di sini kita tulis 18 faktorial. Kemudian untuk 5 faktorialnya, masih ingat perhitungan faktorial kita jabarin? Cara menjabarkannya adalah selalu berkurang 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti ini sama-sama 18 faktorial. Bisa kita coret. 5 kali 4 itu adalah 20. Kemudian yang bisa dicoret lagi mana nih? Berarti 22 dengan 2 adalah 11. Setelah itu 21 dibagi 3 adalah 7. Jadi tinggal 23 dikali 11 dikali 7 dikali 19. Dan hasilnya adalah 33.649. Sedangkan pernyataan 1 bilangnya 33.694. Beda yang 2 angka terakhirnya ya. Jadi pernyataan 1 salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2, banyaknya cara memilih sehingga semua keluarga yang terpilih berasal dari desa B adalah 118.755. Sama ya tipe soalnya. Jadi kita memilih 5 keluarga dari, nah sekarang desa B nih. Kalau desa B berarti totalnya ada 29. Maka rumusnya adalah kombinasi 295. Dengan cara yang sama perhitungannya, jadinya 29 kombinasi 5 adalah 29 faktorial dibagi 5 faktorial dikali N min R. 29 kurang 5 yaitu 24 faktorial. Sama dengan, oke, jadi 29 faktorial jabarin 29 kali 28 sampai 1. Tapi karena di bawah di yang penyebutnya ada 24 faktorial, jadi 29 faktorialnya dijabarin ya, berhenti sampai 24 faktorial aja. Per 24 faktorial. Nah, jadi yang 5 faktorialnya kita jabarkan seperti perhitungan faktorial biasa. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 5. Yang bisa dibagi 5 ini 25 ya. Coret 5. Kemudian 4
Ini surat 24 faktorial. Kemudian 26 bagi 2 adalah 13. 27 bagi 3 adalah 9. Kemudian 24 bagi 4 langsung ya, 7. Oke, jadi tinggal 29 kali 7 kali 9 kali 13 dan kali 5. Nah, hasilnya ini adalah 118.755. Jadi pernyataan 2 benar. Jadi banyaknya cara memilih sehingga semua keluarga yang terpilih berasal dari desa B adalah 118.755. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan 3. Banyaknya cara memilih sehingga semua keluarga yang terpilih berasal dari desa C adalah 33.649. Oke, sama ya caranya. Jadi pernyataan 3 dari desa C. Desa C itu totalnya adalah 23. Jadi kombinasi N-nya 23, R-nya tetap 5 karena yang akan dipilih tetap 5 keluarga. Jadi 23C5 ternyata sama seperti yang pernyataan 1 ini, 23C5. Jadi hasilnya 33.649. Jadi pernyataan 3 benar. Selanjutnya kita lanjut ke pernyataan 4. Banyaknya cara memilih sehingga keluarga yang terpilih adalah 2 keluarga dari desa A dan sisanya dari desa B. Jadi dia minta untuk pernyataan 4 itu adalah 2 keluarga dari desa A. Oke, 2 keluarga dari desa A. Nah, tadi kan totalnya yang mau dipilih kan 5. Jadi sisanya yang dari desa B ini adalah 3 orang. Ada 3 keluarga, sorry. 3 keluarga dari desa B. Sehingga, nah ini kan berarti kan penghubungnya adalah dan 2 keluarga dari desa A dan 3 keluarga dari desa B. Jadi cara memilih 2 keluarga dari desa A adalah kombinasi 2, 3, 2 dan berarti kalau di kaidah pencacahan dan itu adalah kali. Kemudian memilih 3 keluarga dari desa B. Desa B 29. Berarti memilih 3 dari 29. Jadi 29C3. Jadi banyaknya cara memilih 2 keluarga dari desa A dan sisanya dari desa B adalah 23C2 dikali 29C3. Sedangkan sini pernyataannya 23C2 dikali 29C2. Ini ya, beda di sini. Jadi pernyataan 4 untuk soal nomor 60 adalah salah. Oke. Semoga bisa dipahami ya untuk soal nomor 60. Ini adalah materi kaidah pencacahan. Nah, kita lanjut ke soal 61. Masih dengan teks yang sama. Soal nomor 61. Untuk 2 keluarga dibutuhkan 15 kg beras yang akan disalurkan. Beras yang digunakan diambil dari suplai beras dalam karung yang disimpan oleh pemerintah daerah. 1 karung beras berisi 20 kg beras. Berapa karung yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan beras yang akan disalurkan ke seluruh desa pada periode 1? Oke, berarti yang diminta periode 1 aja ya berarti. Jadi kita perhatikan adalah kolom di periode 1 aja. Oke, soal nomor 61. Jadi total penduduknya di sini ada berapa? Adalah 10 tambah 24, 12, sorry. 10 tambah 12 tambah 14 adalah 36. Ini total penduduknya berarti. Total penerima BLT di periode 1 itu adalah 10 tambah 12 tambah 14 yaitu 36. Oke, kemudian nah dia kan dibilang katanya 2 keluarga butuhnya 15 kg beras kan. Jadinya ini kan 36 keluarga nih. Berarti periode 1 ada 36 keluarga.
Nah, jadi kebutuhan berasnya adalah 36 keluarga dibagi 2. Nah, berarti langsung dikali nih 15. 36 bagi 2 adalah 18, dikali 15, jadi sama dengan 270 kilogram. Jadi untuk periode 1, total kebutuhan berasnya adalah 270 kilogram. Kemudian dibilang 1 karung isinya 20 kilogram beras. Jadi yang ditanya berapa karung? Oke, jadi 1 karung itu isinya adalah 20 kilogram beras. Jadi kalau 270 kilogram, berapa karung gitu kan? Jadi kalau berapa karung untuk 270 kilogram beras. Oke, jadi banyak karungnya, tinggal dibagi aja. 270 dibagi 20. Jadi 27 bagi 2 adalah 13,5 karung. Nah, ini kan 13,5 karung ya. Berarti pembulatannya ke atas atau ke bawah nih? Berarti kan pembulatannya ke atas. Jadi 14 karung. Kenapa ke atas? Karena kan ini masih 13,5. Kalau misalnya kita pembulatannya ke bawah, misalnya kita 13 karung nih, nah 0,5 karungnya lagi belum tercukupi kan? Berarti yang kita pilih adalah pembulatan ke atas, yaitu 14 karung beras yang dibutuhkan untuk periode 1. Dan sekarang kita lanjut ke soal nomor 62. Pada periode 2 penyaluran BLT, ternyata terdapat kesalahan input data. Terdapat 16% keluarga dari seluruh jumlah keluarga penerima BLT yang belum dimasukkan ke dalam data. Jadi, yang belum dimasukkan ke dalam data ini adalah 16%. Nah, ini clue-nya nih, dari seluruh jumlah keluarga. Seluruhnya ya, dari total. Nah, berdasarkan informasi tambahan tersebut, berapa total keluarga yang akan mendapatkan BLT pada periode kedua. Oke, jadi kita cari dulu yang kurangnya. Jadi yang belum diinput adalah 16% dari seluruh jumlah keluarga, berarti dari total. Nah, berarti dari sini totalnya, dari jumlah ini. 23 tambah 29 tambah 23 adalah 75. Berarti ini totalnya. Total penerima BLT untuk 2 periode ada 75. Jadi yang belum diinput adalah 16% dari itu, berarti dikali totalnya ada 75. Jadi 16/100 dikali 75. Jadi yang belum diinput adalah sebanyak 12 keluarga. Nah, nanti yang belum diinput ini dimasukkan ke periode 2-nya. Jadi totalnya, tadi kan periode 2 kan baru 13 tambah 17 tambah 9 keluarga kan. Ternyata ada 12 keluarga lagi nih yang belum diinput. Jadi yang akan menerima di periode 2 ada berapa keluarga? Ya, kita jumlah. Desa A 13, Desa B 17, kemudian Desa C 9. Nah, kemudian nanti tinggal ditambah 12. Oke. 13 tambah 17, 30. Berarti ini 39. 39 ditambah 12, berarti totalnya ada 51 keluarga di periode 2 yang akan mendapatkan BLT. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk tabel untuk soal nomor 60 sampai 62 udah selesai ya. Dan kita lanjut ke tabel atau dan teks selanjutnya. Di sini tersedia teks dan tabel untuk soal nomor 63 dan 64. Ya, untuk soal nomor 63 di sini tersedia 4 pernyataan. Jadi kita baca teksnya dulu.
Teksnya adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperkirakan umur pohon selain dari jumlah lingkar tahun pada bagian batangnya adalah dengan menghitung diameter batang pohon. Pertumbuhan diameter batang pohon setiap tahun yang konstan disebut sebagai faktor pertumbuhan pohon. Data beberapa pohon ditampilkan pada tabel berikut ini. Jadi ada 4 jenis pohon, yaitu trambesi, jati, mahoni, dan cendana. Oke, karena kita langsung ke soalnya, nomor 63. Ukuran diameter batang sebuah pohon trambesi diketahui adalah 78 cm. Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai. Berarti yang diketahui ya. Ini diameternya trambesi. Ini berarti yang diketahui diameternya trambesi D trambesi, itu aja ya. Adalah 78 cm. Oke, karena kita baca ke pernyataan 1. Jika pohon trambesi dan jati memiliki umur yang sama. Oke, berarti jika umur yang sama nanti, maka pohon jati akan memiliki diameter batang 48 cm. Apakah pernyataan 1 benar atau salah? Oke, sekarang kita cari dulu berarti berapakah umur pohon trambesi. Kalau diameter 78 cm, nah berarti kan trambesi kita lihat di jenis pohon trambesi. Pertambahan diameter batang per tahunnya adalah 6,5 cm. Jadi untuk mencari umurnya adalah tinggal diameternya dibagi dengan pertambahan diameter per tahunnya, yaitu 6,5. Nah, 78 dibagi 6,5 itu adalah 12 tahun. Jadi umur trambesinya adalah 12 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan 1. Nah, katanya umur trambesi sama dengan umur jati. Berarti umur jati juga sama-sama 12 tahun. Apakah benar diameter 48? Tadi ketika diketahui diameter, ditanya umur, berarti tinggal diameter dibagi dengan pertambahan diameternya per tahun. Nah, sekarang dibalik nih, yang ditanya diameternya. Kalau yang ditanya diameter, berarti tinggal umur dikali sama pertambahan diameter per tahun. Berarti umurnya jati 12 tahun dikali pertambahan diameter per tahunnya jati adalah 4. Jadi 12 kali 4 sama dengan 48 cm. Jadi pernyataan 1 benar. Jika pohon trambesi dan jati umurnya sama, maka pohon jati memiliki diameter batang 48 cm. Oke, karena kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika diameter pohon trambesi saat diukur sama dengan diameter pohon cendana, berarti sekarang yang sama adalah diameternya, maka kedua pohon tersebut memiliki selisih umur 2 tahun. Oke, berarti tadi kan diameternya sama nih, berarti diameternya cendana sekarang juga 78, pernyataan 2. Diameternya cendana adalah 78 cm. Ditanya adalah selisih umurnya, berarti sekarang kita akan mencari umurnya cendana. Karena kan umurnya trambesi sudah ya tadi di awal 12 tahun. Umurnya cendana, makanya sama seperti mencari umurnya si trambesi, yaitu diameternya dibagi sama pertambahan diameter batang per tahun. Tapi pertambahannya kita lihat untuk jenis cendana. Ternyata 6, nah berarti 78 dibagi dengan 6. 78 bagi 6 adalah 13 tahun. Oke, jadi selisihnya adalah 13 dikurang 12. Jadi 1 tahun. Sedangkan pernyataan 2 bilangnya selisihnya 2 tahun. Jadi pernyataan 2 adalah salah. Nah, kita lanjut ke pernyataan 3. Pernyataan 3,
lanjut lagi ya. Jika diameter pohon trambesi saat diukur sama dengan diameter pohon mahoni, maka umur pohon mahoni lebih dari umur trambesi. Sama ya tadi kayak pernyataan 2, pernyataan 3. Oke, berarti diameternya trambesi sama dengan mahoni. Berarti diameter mahoninya berarti sama dengan 78 cm. Karena kita cari umurnya pohon mahoni ketika diameternya 78 cm. Jadi 78 dibagi sama pertambahan yang mahoni adalah 4,5. 78 dibagi 4,5 adalah sekitar 17,33 tahun. Sedangkan tadi umurnya trambesi di awal sudah kita bahas adalah 12 tahun. Jadi apakah umur mahoni lebih dari umur trambesi? Berarti benar ya, 17 kan lebih dari 12. Jadi pernyataan 3 benar. Sekarang kita lanjut ke pernyataan 4. Dua tahun mendatang, diperkirakan keliling batang pohon trambesi adalah 572 cm. Oke, 2 tahun mendatang, diperkirakan keliling batang pohon trambesi adalah 572 cm. Berarti kita cari dulu diameternya berarti ya. Tadi kan diameternya kan 78 cm kan. Berarti 78, awalnya 78 nih. Berarti ditambah mencari diameter berarti tinggal 2 dikali kita mau diameternya, berarti diperkirakan keliling batang pohon trambesi 572. Berarti 2 dikali trambesi itu berapa? 6,5 tambahnya. 6,5. Ini baru diameternya ya. Berarti 78 ditambah 13 cm. Berarti ini diameternya adalah 91 cm. Oke, itu diameternya. Nah, sekarang ditanya diperkirakan kelilingnya. Rumus keliling adalah 2πr atau ketika diketahui diameternya adalah pi kali d. Jadi pi-nya kita ambil yang 3,14 dikali dengan 91. Jadi berapa kira-kira? 314 kali 91. Jadi 314, terus ini 36, terus 9 tambah 3 yaitu 12, 9 kali 3 27, tambah 1 28. Jadi hasilnya adalah 47582 adalah 285,74 cm. Sedangkan sini pernyataannya bilangnya 572 cm. Jadi pernyataan 4 salah. Oke, jadi untuk nomor 63 jawabannya adalah benar salah benar salah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 64 dengan cerita dan tabel yang sama. Jika pada tahun ini pohon jati dan mahoni sama-sama memiliki diameter batang 36 cm. 10 tahun mendatang, selisih perbedaan diameter batang dari kedua pohon tersebut adalah, oke, berarti kita cari dulu jatinya dulu ya. Oke, berarti diameter jati sama dengan 36 cm. Kita cari umurnya berarti. Umur jati adalah 36 dibagi 4 sama dengan 9 tahun. Kemudian diameternya mahoni adalah diameternya mahoni sama ya 36 cm. Kemudian umurnya
mahoni jadinya 36 dibagi mahoni di sini 4,5. Berarti 36 dibagi 4,5 adalah 8 tahun. Nah, 10 tahun mendatang, selisih perbedaan diameternya berapa? Itu kan berarti 10 tahun mendatang umur jati adalah 9 ditambah 10, berarti 19 tahun. Nah, berarti diameter jatinya tinggal umur dikali sama, berarti umur dikali dengan pertambahannya tadi 4 ya, 19 kali 4, berarti 19 kali 4 sama dengan 76 cm. Selanjutnya, karena kita mencari yang mahoni, berarti 10 tahun mendatangnya umurnya mahoni adalah 8 tambah 10, berarti 18 tahun. Jadi diameter mahoninya adalah umur, yaitu 18, dikali dengan pertambahan diameter batang per tahun, yaitu 4,5. Sama dengan 81 cm. Oke, ditanya selisihnya. Jadi selisihnya adalah 81 dikurang 76 cm adalah 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Iya, A, 5 cm. Oke. Untuk teks tentang pertambahan diameter sudah selesai, nomor 63 dan 64 saja. Nah, kita lanjut ke teks berikutnya. Perhatikan teks dan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 65 sampai 67. Berarti ada 3 nomor dari satu teks. Berdasarkan informasi di atas, soal nomor 65, berdasarkan informasi di atas, jumlah siswa yang hadir pada kelas kimia tersebut adalah, ya karena kita baru baca teksnya ya. Seorang guru kimia sedang memperagakan suatu reaksi sebuah larutan pada konsentrasi tertentu. Larutan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing siswa untuk dipraktikkan secara mandiri. Guru tersebut membagikan 30 mm larutan pada tiap-tiap siswa. Jadi masing-masing siswa dapat 30 ml. Nah, ternyata diketahui masih terdapat 50 ml sisa larutannya. Berarti kelebihan ya berarti ya. Jika guru kimia akan membagikan larutan dengan volume 40 ml untuk tiap siswa, jadi masing-masing 40 ml, maka ia harus mengambil 210 ml larutan tambahan dari ruang penyimpanan. Jadi ternyata ketika setiap siswa dapat 40 ml, ternyata larutannya kurang 210 ml. Oke. Kemudian ditanya sekarang adalah jumlah siswanya ada berapa. Nah, misalkan jumlah siswanya X, misalkan jumlah siswanya adalah X, misalnya bebas ya, bisa X atau apapun. Oke, berarti kondisinya volume larutannya sama semua ya. Jadi volume larutannya sama. Volume larutan sama dengan volume larutan. Ketika dikasih 30 mili untuk setiap siswa, kelebihan 50 mili, berarti 30 kali X ditambah 50. Nah, ini sama dengan berarti berapa nih sekarang? Jika guru kimia akan membagikan 40 mili, berarti 40 ml untuk setiap siswa, kekurangan 210, berarti dikurang 210. Oke, tinggal pindah-pindah aljabar aja. Berarti sama dengan 40X dikurang 30X, jadinya 10X. Kemudian 50 ditambah 210 adalah 260. Jadi ini perkalian. Jadi X-nya sama dengan perkalian pindah ruas jadi pembagian, yaitu 260 dibagi 10. Jadi X-nya adalah 26, dan X-nya tadi adalah jumlah siswa. Jadi jumlah siswanya adalah 26 siswa.
Jadi soal nomor 65 jawabannya adalah yang E. 26 siswa. Oke, lanjut ke nomor 66 masih dengan teks yang sama. Larutan dengan jumlah awal ditempatkan dalam sebuah wadah tabung kaca atau beaker glass yang memiliki diameter 7 cm. Ya, berarti ini ya. Ini diameternya adalah 7 cm. Dan mengisi beaker glass setinggi X cm. Penempatan larutan pada wadah kaca diilustrasikan sebagai berikut. Oke, nilai X-nya berapa? Sekarang berarti X-nya ini adalah sama dengan tinggi dari beaker glass-nya. Oh, ini bentuknya kan tabung ya, jadi sama aja tinggi dari tabung. Oke, yang dicari adalah X. Tadi di awal kita dapat X-nya 26 siswa kan, jadi kita cari dulu volume dari larutannya. Jadi tadi volumenya adalah bebas nih, sama aja bisa pakai yang persamaan yang pertama 30x tambah 50 atau bisa pakai yang 40x kurang 210. Kita pakai yang pertama aja ya, 30x tambah 50. 30x tambah 50 dengan x-nya tadi sudah kita peroleh di soal 65 adalah 26. Jadi diperoleh sama dengan 30 dikali 26 tambah 50. Jadi 36 kali 26 780 ditambah 50 sama dengan 830 ml. Nah, ini adalah volumenya. Terus sama aja dengan volume beaker glass-nya, volume larutan ya, dengan tingginya X-nya. Nah, ini kan berarti bentuk beaker glass-nya adalah tabung. Jadi kita pakai volume tabung. Volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Sama dengan, langsung aja, 830 ml. Atau ini sama dengan 830 cm kubik ya. Jadi tidak ada perubahan untuk satuannya. Oke, ini kan diameternya 7, berarti kelipatan 7. Berarti pi-nya yang kita pakai adalah 22/7. Hubungan diameter dan jari-jari. Jari-jari diperoleh dari diameter dibagi 2, yaitu 7/2 atau 3,5 ya. Oke, berarti ini R kuadrat jadinya 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya di sini adalah X ya, beda ya, ini kali ini X sama dengan 830 cm kubik. Ya, berarti coret 22 bagi 2 adalah 11, berarti 7/2 X sama dengan 830. Jadi X-nya sama dengan 830 dikali 2 dibagi 7 atau itu sekitar 21,55 cm. Jadi kalau kita bulatkan, untuk kita melakukan pembulatan, jadi sama dengan 22 cm. Jadi nilai X sekitar 22 cm. Jadi jawabannya yang C atau cari. Lanjut lagi, soal terakhir untuk teks ini, yaitu soal nomor 67. Larutan dengan jumlah awal berarti sama tadi ya. Ini perkiraan volume beaker glass-nya. Berarti sekarang volume beaker glass-nya. Kalau tadi kan volume larutannya. Jadi kalau volume larutannya kan tingginya X-nya aja tuh. Tadi kita sudah peroleh tingginya adalah 22. Jadi di sini X-nya adalah 22 cm. Dengan sama yang tadi ya, diameternya adalah 7 cm atau jari-jarinya adalah 3,5. Sekarang yang ditanya adalah volume beaker glass-nya. Berarti tingginya adalah segini totalnya. Tingginya sama dengan 22 ditambah 5. Berarti sama dengan 27 cm. Oke, tadi beaker glass-nya bentuknya tabung, berarti yang kita pakai juga rumus volume tabung. Volume tabung adalah Pi R kuadrat T.
T. Di mana jawabannya ini masih dalam bentuk Pi, jadi Pi-nya nggak kita ubah ke angka. Jadi Pi-nya tetap dalam bentuk Pi. Jadi Pi kali R-nya 3,5, berarti 3,5 kuadrat dikali tingginya adalah 27. Berarti jawabannya adalah sama dengan 330,75 pi cm kubik, atau ya berarti 330,75 pi aja nih. Berarti yang B ya jawabannya. Oke. Berarti volume beker glassnya adalah 330,75 pi dengan menggunakan volume tabung ya, PR kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teksnya untuk satu soal doang ya berarti. Soal nomor 28. Teater A dan teater B menjual tiket dengan dua harga yang berbeda. Teater A menjual tiket seharga 60.000 per tiket, dan teater B menjual tiket seharga 80.000 per tiket. Jika teater A menjual 15.000 tiket, total tiketnya, maka banyak tiket yang harus dijual teater B untuk mendapatkan jumlah uang yang sama. Oke, berarti pendapatannya sama ya untuk teater A dan teater B. Berarti jumlah uang itu adalah biaya per tiket dikali dengan banyak tiketnya, banyak tiket yang terjual. Oke, katanya jumlah uang pendapatan untuk teater A dan teater B sama. Jadi jumlah uang di teater A sama dengan jumlah uang di teater B. Oke, biaya per tiket untuk teater A adalah 60.000 dikali banyak tiket yang terjual di teater A adalah 15.000. Nah, ini nilainya akan sama dengan biaya tiket teater B adalah 80.000 dikali dengan, kita misalkan dengan N aja ya. Jadi tiket yang dijual di teater B kita misalkan dengan N. Oke. Nih ya, berarti untuk mencari N tinggal pindah ruas 60.000 dikali 15.000 dibagi sama 80.000. Oke, seperti ini coret 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, berarti tinggal 3 dikali 15.000 dibagi 4, berarti sama dengan 11.253. Jadi untuk mendapatkan jumlah uang yang sama untuk teater A dan teater B, maka banyaknya jumlah tiket yang harus dijual di teater B sebanyak 11.250 tiket. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 69. Oke, kata sandi 4 digit 0 sampai 9 harus memenuhi syarat berikut. Digit pertama harus prima, digit kedua harus ganjil, digit ketiga harus habis dibagi 5, digit keempat harus berupa bilangan ganjil bukan prima. Ada berapa banyak kemungkinan kata sandi jenis ini? Oke, berarti nah ini juga masuk bab kaidah pecacahan ya. Kelas 12 sekarang lagi belajar ini ya. Oke, berarti yang diminta adalah 4 digit. 4 digit berarti kita siapkan 4 kotak. Berarti kalau 4 digit itu bilangannya berupa ribuan ya. Ini
kotak pertama untuk ribuan, kotak kedua untuk ratusan, yang ketiga untuk puluhan, yang kotak terakhir untuk satuan. Angka yang tersedia yaitu 0 sampai 9, angka penyusunnya. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi total angka penyusunnya ada 10 angka atau 10 bilangan. Syaratnya nih. Nah, ini banyak syarat ya. Digit pertama harus prima. Nah, di sini kan nggak bilang nggak boleh berulang ya. Berarti boleh berulang, artinya angka yang sudah dipakai untuk ribuan misalnya, boleh dipakai untuk di ratusan, puluhan, sampai satuan. Kalau misalnya di syaratnya tidak boleh berulang, berarti angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Sekarang kita ke digit pertama, yaitu harus prima. Bilangan prima apa aja? Yaitu bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7. Nah, berarti angka primanya cuma ada 4. Berarti di sini ada 4 bilangan. Jadi yang di bawah ini adalah bilangan-bilangan apa aja sih yang bisa dimasukin ke kotak pertama. Nah, yang di dalam kotak ini adalah banyaknya bilangan. Berarti kan 2, 3, 5, 7 ini ada 4 bilangan. Ini dalam kotak adalah 4. Kemudian syarat yang kedua, digit kedua harus ganjil. Bilangan ganjil apa aja? Berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi untuk kotak yang kedua ada sebanyak 5 bilangan. Kan kita lanjut ke kotak yang ketiga. Digit ketiga harus habis dibagi 5. Apa aja sih bilangan-bilangan yang bisa habis dibagi 5? Bilangan yang bisa habis dibagi 5 adalah ya 0 dan 5. Berarti ada 2 bilangan. Kemudian syarat yang keempat. Digit keempat harus berupa bilangan ganjil, tapi bukan prima. Jadi yang kita pilih yang bukan prima yaitu cuma angka 1 dan angka 9. Karena kan 3, 5, 7 merupakan bilangan prima. Jadi yang bisa kita masukkan untuk kotak keempat sebanyak 2 bilangan. Nah, ini masuknya ke kaidah pencacahan. Jadi banyaknya kemungkinan kata sandi jenis ini adalah tinggal kita kali aja nih. 4 kali 5 kali 2 kali 2. Berarti 4 kali 5, 20. Kali 2, 40. Kali 2 ada 80 kemungkinan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 70, yaitu nomor terakhir ya. Oke, sekarang kita ke 70. Kita baca teksnya. Nah, ini teksnya satu teks aja. Sebuah pesawat menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dan kemudian dari kota B ke kota C. Dari 3 kota. Dari kota A, pesawat menempuh perjalanan ke timur sejauh 700 km. Berarti dari kota A, oke, berarti salah A di sini. Ke timur, berarti ke kanan ya. Misalkan segini aja nih, 700 km. Setelah itu kemudian ke utara sejauh 800 km. Untuk sampai ke kota B. Oke, berarti ini kota B. Dari kota B, pesawat menempuh perjalanan ke barat, berarti ke kiri ya, sejauh 1.200 km. Nih ya, berarti ini 1.200. Lalu dia ke utara lagi 400 km untuk sampai ke kota C. Kota C 400 km. Oke. Yang ditanya berapakah jarak kota C dari kota A? Berarti jarak itu kita pilih yang terdekat dan terdekat. Berarti kan ini ya.
Delta berikutnya. Ya, kita hubungkan ya. Ini berarti kita cari yang garis hitam. Oke, berarti ini kita cari bagaimana cara mencarinya. Berarti, nah, kalau kita hubungkan, ini kan berarti kan garis miring ya. Kalau kita tarik garis ke sini, ya, berarti terbentuklah suatu segitiga. Misalnya ini O, berarti segitiga AOC adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di O. Nah, O ke sini, berarti kan 1.200 ya, sama seperti, misalnya apa ya, P, di sini Q. Oke, jarak O ke P berarti sama dengan jarak Q ke P, yaitu 1.200. Oke, nah, O ke P kan 1.200 nih. Yang kita butuhkan adalah O ke A aja, berarti tinggal dikurang 1.200 dikurang 700 sehingga diperoleh 500. Ini 500 ya. Oke, kemudian kita butuh C ke O. C ke Q adalah 400. Q ke O ini besarnya sama dengan B ke P, yaitu 800. Jadi total CO tinggal ditambah 400 tambah 800 adalah 1.200. Jadi kalau kita keluarkan segitiga siku-sikunya, C O A, CO-nya 1.200, OA-nya adalah 500. Nah, untuk mencari CA, yaitu bagian yang miringnya, tinggal pakai teorema Pitagoras. Dia melakukan teorema Pitagoras, berarti tinggal dikuadratin 1.200 kuadrat ditambah 500 kuadrat, kemudian diakarin. Nah, tapi kalau kita hafal triple Pitagoras, kita bisa pakai triple Pitagoras, di mana 500, 1.200. Nah, ini adalah sisi miringnya nih yang ditanya. Ini triplenya adalah 5, 12, dan 13. Berarti 5 ke 500 ini kan dikali 100 ya. 12 kali 100, 1.200. Berarti CA-nya adalah 1.300. Berarti jarak dari kota C ke kota A atau jarak kota A dari kota C adalah 1.300 km. Oke. Oke, sampai di sini pembahasan soalnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau tanyakan ke tutor matematika di cabang SK masing-masing. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan share video berikut ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Nggak untuk kalian aja, tapi buat teman-teman kalian. Sampai jumpa di sini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.